Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, salam sehat. Untuk Minggu Septuagesima tanggal 31 Januari 2021, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan topik perkataan Yesus yang penuh kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan, saya ingin mengantar saudara dengan sebuah pertanyaan. Demikian. Apakah saudara masih ingat dengan masakan atau makanan yang kemarin dimasak oleh istri, ibu atau siapapun yang memasak di rumah Anda? Mungkin sebagian dari kita masih ingat masakan yang dimasak kemarin. Tetapi apakah kita masih ingat masakan yang dimasak minggu lalu? Kita butuh waktu sejenak untuk mengingat-ingat apa masakan minggu lalu. Tetapi kita akan lebih tidak ingat lagi masakan bulan lalu, bahkan tahun lalu. Jika jauh ke belakang, mungkin kita lebih sulit untuk mengingat lagi. Tetapi saudaraku yang terkasih, meskipun kita tidak bisa mengingat masakan itu, atau makanan itu, ternyata makanan itu bisa berpengaruh bagi tubuh kita, yakni kita menjadi sehat. Kita bertumbuh dan berkembang, serta memberi kekuatan bagi tubuh kita, meskipun kita sudah lupa dengan makanan-makanan yang kita makan itu. Makanan itu mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi tubuh kita. Demikianlah halnya dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengingat khotbah minggu lalu. Bahkan kita tidak bisa mengingat khotbah bulan lalu atau tahun lalu. Atau bahkan khotbah ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak sekolah minggu. Tetapi, saudaraku yang terkasih, khotbah-khotbah itulah seperti makanan tadi yang memberikan pertumbuhan, kekuatan, dan perkembangan bagi iman kita menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, seperti nats kita pada saat ini ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh nats ini. Yang pertama, perkataan Yesus memiliki kekuasaan. Seperti makanan tadi, firman Tuhan itu memiliki kuasa. Nats firman Tuhan saat ini ingin mengatakan demikian kepada kita, bahwa perkataan Yesus itu memiliki kuasa sehingga membuat orang menjadi takjub. Saudaraku yang terkasih, takjub dalam bahasa Yunani disebutkan di situ ekpleso, yang berarti gempar atau tercengang. Kuasa Yesus telah membuat orang menjadi gempar. Tidak heran setan pun menjadi gempar dengan perkataan Yesus ini. Kata per kata, susunan kalimat, ucapan Yesus bukan hanya soal logika bahasa dan kecerdasan intelijensi yang dimiliki oleh Yesus, tetapi karena memang perkataan Yesus itu penuh wibawa seperti dikatakan di ayat 36. Wibawa di dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang artinya
penuh kekuatan, power, atau mukjizat. Artinya sesuatu kuasa yang dimiliki oleh Yesus atau dunamis tadi bukan dari dunia ini. Itu adalah hal yang luar biasa dan hanya dimiliki oleh Yesus orang. Perkataan Yesus telah menggugah hati banyak orang. Dua kata Yunani ini, yakni ekpleso dan dunamis tadi, membuat gempar dan penuh kekuatan, telah memberikan pengaruh kepada yang mendengarnya, bahkan setan sekalipun. Oleh karena itu, kita melihat dalam nats ini, setan pun menjadi gempar dan resah, sehingga setan itu mengguncang-guncang orang yang dirasukinya dengan berteriak seperti pada ayat 34. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Hal inilah yang menggambarkan bahwa kuasa firman Tuhan itu persis seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ternyata memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang. Tetapi apakah itu akan memberikan ia hidup atau menimbulkan keresahan seperti yang dialami setan? Tergantung bagaimana saudara. Apakah saudara saat ini menerima firman Tuhan dengan rasa takjub atau dalam keresahan? Yang kedua, keresahan yang dialami setan. Sebenarnya, peristiwa setan merasuki manusia yang mengendalikan perkataan dan perilaku kerap kali terjadi sejak dahulu, zaman Yesus hingga saat ini di dunia digital ini. Peristiwa seperti ini terkadang membuat manusia merasa terganggu, sehingga perlu adanya ritual pengusiran setan dengan berbagai metode. Ritual pengusiran setan ini juga dilakukan oleh beragam kalangan, mulai dari para dukun sampai para pemuka agama. Bahkan pengusiran setan juga sudah melibatkan alat-alat canggih dan modern, seperti yang tergambar dalam film Ghostbusters. Perbedaan pengusiran setan yang dilakukan Yesus dengan yang tadi adalah bahwa Yesus saat itu sedang memberitakan pengajaran atau firman Tuhan, bukan sedang mengusir setan. Berbeda dengan fenomena pengusiran setan yang memakai ritual-ritual tertentu. Justru Yesus hanya dengan perkataan dan pengajarannya membuat setan menjadi gempar. Tidak ada mantra, tidak ada jampi-jampi, tidak ada ritual-ritual, tidak ada alat-alat canggih seperti dalam film Ghostbusters, tetapi karena memang ia berkuasa. Cukup dengan perkataannya yang berwibawa dan memiliki kuasa itu. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu mengkritisi sikap orang-orang yang melakukan pengusiran setan, baik dari mereka kalangan dukun maupun agamawan. Iseho, marhua hodison, begitu terkadang dikatakan mereka. Lalu ketika orang yang kerasukan itu menjawab, langsung kita semua menarik kesimpulan. Opung du hapeon, mirip suara tu opung. Ai boy do boto sude. Tentu saja setan mengetahui banyak hal tentang kita. Oleh karena itu, jangan kita biarkan setan mendikte dan meracuni kita dan pikiran kita. Lalu kita menuruti segala kehendak dan permintaannya. Banyak kasus ritual pengusiran setan hanyalah manipulasi oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi. Yang ketiga, setan membuat kegaduhan. Saudaraku yang terkasih, di mana ada kedamaian, justru di situ setan akan bekerja. Oleh karena itu, kitalah manusia yang harus menjaga kedamaian itu. Di dalam nats ini diceritakan bahwa setan itu bekerja bukan di tempat-tempat pelacuran, bukan di perjudian atau tempat orang jahat, tetapi justru ia bekerja di rumah ibadat. Artinya, memang justru di tempat-tempat demikian maka setan akan bekerja. Kita melihat banyak video viral tentang kegaduhan di gereja. Setan bukan lagi muncul dalam bentuk gangguan merasuki tubuh seseorang seperti eksorsisme, kerasukan, atau hal lain. Tetapi setan melakukan intrik bagaimana agar persekutuan kita hancur, ibadah terganggu, dan menginterupsi seluruh kegiatan keagamaan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih,
Jangan kita biarkan setan merasuk dalam kehidupan sendi-sendi kita. Saat ini kita hidup dalam dunia digital. Bahkan akibat pandemi COVID-19, semakin banyak orang intens dalam dunia digital, baik melalui media sosial maupun media-media yang lainnya. Bisa saja setan bekerja di sana, di laptop Anda, di Android Anda, di semua media-media yang lain. Jangan biarkan setan merasuki pikiran kita, sehingga ketika kita berucap dan berkata melalui medsos kita, di situ setan juga bisa saja bekerja. Oleh karena itu, tetaplah kita bijaksana dan penuh wibawa seperti yang diteladani oleh Yesus. Kita tetap memakai firman Tuhan dan tetap mau dituntun oleh jalannya. Jika setan dalam kisah ini saja mau menuruti perintah Yesus, kenapa masih banyak manusia terkadang sulit untuk mau dituntun oleh Tuhan Yesus? Malah manusia lebih menuruti permintaan setan yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah sekarang kita menerima firman Tuhan dengan takjub dan bukan dengan keresahan. Amin.